Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga, pemilik kerajaan surga, dan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi setiap pribadi lepas pribadi, memimpin menuntun langkah hidup kami hari esok kami ada di dalam tangan Tuhan. Saat ini berbicara Engkau ya Tuhan dalam ibadah ini, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau didik, Engkau latih menghadapi situasi kehidupan ini. Mohon pimpinan dan petunjuk-petunjuk-Mu saat ini. Saat ini urapi hamba-Mu dengan dua bagian Roh Kudus-Mu. Hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu. Berkat-berkat yang terbaik limpah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Mari Roh Kudus juga membukakan pintu-pintu berkat pertolongan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan. Kita akan lanjutkan untuk tema jalan keluar dari Tuhan. Ini yang ketiga saya sampaikan dan saya ingatkan untuk pemberitaan yang pertama. Untuk jalan keluar, satu-satunya jalan keluar di dalam menghadapi situasi kondisi kehidupan kita ini, ada pencobaan, ada sukacita, ada kebahagiaan yang buat kita ini sukacitanya meluap-luap, tetapi juga ada sesuatu yang membuat hidup ini sedih, membuat hidup ini down, membuat hidup ini putus asa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memberikan jalan keluar. Amin. Dalam Matius pasal yang ke-11 di sana juga dituliskan, akulah satu-satunya guru gembala yang maha baik. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kalau di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Allah itu setia dan Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah ini saudara, kalau di dalam ibadah yang kedua kemarin mengenai tema ini, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, kita akan baca dulu di sana, bahwa di dalam pribadi kita itu ada kekuatan yang tak terbatas. Silakan dibacakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam diri
sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi saudara percaya berasal dari Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini berasal dari Allah. Artinya Allah itu yang mengadakan, Allah itu yang menciptakan. Amin. Alam semesta itu Dia yang menciptakan. Hidup kita ini Tuhan yang menyuruh kita ini hidup di dunia. Tuhan yang memberikan kita ini napas hidup. Tuhan memberikan kita ini masih ada umur hari ini. Kalau pas ulang tahun dikatakan selamat berbahagia, selamat ulang tahun, panjang umur. Jadi kehidupan yang supaya merupakan rentetan bahagia panjang umur, sebetulnya ini konsepnya ini Tuhan itu memberikan jalan keluar. Karena apa? Umat manusia itu menghadapi hari ini, cobaannya itu berbeda dengan yang kemarin, dan berkatnya berbeda dengan yang kemarin. Saudara tidak bisa mengulang lagi hari kemarin. Tadi malam tidak bisa diulang lagi. Sebab itu kita harus berhati-hati untuk menjalani hidup ini, untuk mengatasi segala situasi kondisi apapun. Ingat, kita ini berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Dibawa ke sana Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 mengatakan, roh yang dari Allah ialah kelak kembali kepada Allah. Tubuh jasmani yang berasal dari debu tanah kembali pada tanah. Karena kita ini berasal dari Allah, Allah itu sangat bertanggung jawab untuk menjamin hidup kita satu persatu, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Amin. Tuhan sangat bertanggung jawab dan Tuhan sangat maha kuasa untuk menolong. Pertama, mendengarkan setiap seruan doa kita. Tapi itu saya ulang lagi, Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, kita baca dulu sana. Bahwa ini satu-satunya jalan keluar yang Tuhan sediakan. Matius pasal 11 ayat 28 dan seterusnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Terus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini diingatkan kembali, kalau menghadapi pencobaan, menghadapi beban berat, datang kepada Tuhan, datang terus berdoa, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengetuk dan mengetuk pintu sampai pintu dibukakan. Amin. Bertalu-talu memohon
Seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepada Dia? Siang malam bertahun-tahun Dia akan membenarkan. Setelah dibenarkan, kita ditolong, kita dibela. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Belajar sama Tuhan, belajar firman-Nya, membaca firman yang tertulis dalam kitab suci ini. Kalau kita belajar kepada firman, jiwa kita mendapatkan ketenangan. Karena apa? Di dalam pelajaran kepada firman ini ada solusi, jalan keluar setiap masalah hidup ini. Ada jalan keluarnya, ada jalan pertolongan, ada jalan rezeki, ada jalan pembelaan di situ. Amin. Terutama kalau menghadapi masalah hidup, tenangkan jiwa. Bagaimana supaya bisa tenang? Ayo datang kepada Tuhan, datang beribadah, datang berdoa, datang mengucap syukur kepada Dia. Selanjutnya, saya ulang lagi, kamu itu berasal dari Allah, anak-anakku. Saudara percaya berasal dari Allah? Sekarang manusia yang seperti apa yang berasal dari Allah ini? Kita baca Efesus pasal yang keempat ayat 17 mulai. Efesus pasal 4 ayat ke-17. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, jadi kita ini manusia yang datang pada Kristus itu dijadikan baru. Dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran masa lalu itu Tuhan hapuskan. Kalau di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosamu berwarna merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dibersihkan Tuhan, menghapus. Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi segala kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Berarti kalau sudah minta ampun, Tuhan menghapus, tidak mengungkit-ungkit lagi. Berarti kita umat manusia yang ditebus itu menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Jadi berasal dari kasih karunia dalam Kristus itu. Dan ayat yang ke-18, dan pengertiannya ialah jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Terus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam
sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih. Jadi saudara, yang disebut sebagai manusia baru itu membuang dari segala sifat-sifat kehidupan lama. Ini kalau belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Supaya bisa memiliki hati yang tenang, itu kita harus saling mengampuni. Seperti Kristus telah mengampuni kita, melepaskan kita dari segala dosa-dosa. Yang berikutnya, memakai hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, satu, untuk membangun. Perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang melindungi, perkataan yang memberkati. Contoh sekarang, di dalam Keluaran pasal 14, di sana perkataan Musa itu betul-betul menjadi berkat untuk umat yang dipimpin, yang akan dibawa masuk di dalam tanah perjanjian. Ayat 13 dan 14, Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Jadi ini perkataan Musa di saat Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kuasa Tuhan memimpin perjalanan mereka. Di situ ada tiang api dan tiang awan. Itu kalau saudara baca pasal itu, kisah nyata yang mereka hadapi. Kalau ayat 10 ini, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Akhirnya Musa memberikan jawaban ini, jangan takut. Keselamatan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, pembelaan yang dari Tuhan akan kamu rasakan hari ini. Dan orang Mesir yang mengejar kamu ini,
tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Kisah ini coba saudara amati, saudara perhatikan, saudara baca sendiri Alkitab ini, supaya saudara mendapatkan suatu kekuatan di saat bangsa Israel ini dihimpit. Depannya itu laut, belakangnya musuh yang hendak membunuh, menghabisi mereka. Tetapi mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan memerintahkan kepada Musa, Musa, ulurkan tongkatmu di atas laut ini. Maka laut itu terbelah, saudara. Terbelah, dan kisah ini tidak asing bagi orang-orang yang memperhatikan firman Allah. Ini kisah nyata untuk menolong membela orang-orang pilihannya. Kisah nyata, dunia mengerti kisah bangsa pilihan ini, ditolong, dilindungi, diberikan jalan keluar. Akhirnya betul-betul laut itu terbelah. Bangsa pilihan itu berjalan di tanah kering. Musuh mengejar terus. Setelah mereka hampir pagi, Tuhan itu melihat, Tuhan yang ada di tiang api dan tiang awan itu. Akhirnya barisan tentara-tentara pasukan Mesir itu dengan keretanya masuk di laut itu. Mereka juga berjalan di tanah kering. Tetapi ketika Tuhan itu mengacaukan pikiran mereka, kereta-kereta rodanya itu semakin miring dan miring. Mereka sadar bahwa Tuhan yang Maha Besar berperang untuk bangsa pilihan ini. Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa, ulurkan tongkatmu. Setelah ini diulurkan, setelah bangsa Israel sampai di seberang, diulurkanlah tongkat itu, dan air itu kembali menyatu. Tentara pasukan Mesir itu tenggelam di situ. Sementara bangsa pilihan bersorak-sorai di seberang, bersukacita. Di sana ada tiang api dan tiang awan. Tiang api itu kalau malam jadi api, membuat bangsa pilihan itu hangat di situ. Kalau siang, di siang yang sangat terik itu dengan matahari, tetapi di situ ada tiang awan. Bangsa itu tetap mengalami kesejukan, ketenangan. Matahari tidak membakar mereka. Mereka terpelihara, dijaga, dilindungi. Tadinya mereka menghadapi himpitan, belakang musuh, depannya laut. Tetapi Musa memiliki satu ketaatan. Bangsa itu juga berseru-seru kepada Tuhan. Dengan demikian, jalan keluar menghadapi masalah datang kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan seluruh permasalahan hidup ini kepada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada masalah, beban hidup di hadapan Tuhan yang tidak bisa ditolong. Semuanya yang saudara serahkan kepada Tuhan, cepat atau lambat Tuhan memberikan jalan pertolongan. Amin. Tuhan memberikan jalan pertolongan. Coba satu lagi. Perkataan Musa menjadi kenyataan yang katakan bangsa Mesir itu yang menjajar kamu, yang menyiksa kamu itu di Mesir, memperbudak kamu selama 400 tahun lebih. Dan saat ini bangsa itu tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya.
Markus pasal 11 ayat 22 sampai 26. Ini perkataan itu sangat menentukan hidup kita. Terus Markus pasal 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. ya terus Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. ayo terus Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." haleluya. Perkataan itu sangat menentukan hidup kita, kemajuan kita dalam hidup ini. Perkataan yang kita ucapkan hendaklah perkataan yang membangun, memberikan motivasi kepada sesama, keluarga, anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dasarnya apa? Supaya perkataan kita ini menjadi nyata, terwujud. Ayat 22. Percayalah kepada Allah. Dia itu yang akan mewujudkan. Haleluya. Allah yang akan mewujudkan apa yang saudara ucapkan. Kalau saudara ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupku diberkati, tubuh, jiwa, rohku sehat, segar bugar, itu nanti akan menjadi kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usahaku diberkati, asal tidak bimbang, tapi percaya bahwa apa yang saudara ucapkan akan menjadi kenyataan, nanti akan terwujud, akan diwujudkan. Haleluya. Saudara mau diberkati? Saudara mau dibela? Butir-butir firman Allah hendaklah saudara perhatikan. Kalau saudara tidak makan 1 hari, pasti lemes. Apalagi 1 minggu. Makanan rohani kita adalah firman. Kalau saudara lapar, disediakan makanan oleh seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Saudara bilang lapar, makanan sudah disediakan. Makanan di meja tetap di meja. Saudara tetap lapar. Demikian juga rohani. Ibu rohani saudara, gembala saudara, menerima firman, makan rohani, disediakan, dibeberkan. Kalau saudara disediakan makanan, saudara tidak makan, rohani saudara akan lapar. Di saat lapar, saudara tidak akan mampu menghadapi cobaan hidup. Tetapi kalau dalam makan firman Allah yang Tuhan berikan, saudara akan diberikan kemampuan untuk menghadapi hari esok, lusa. Yesus hidup di tengah-tengah kita. Amin. Jadi ini kalau disajikan firman, jangan saudara hapkan. Tangkap dan imani. Solusinya selalu datang pada Tuhan. Perkatakan yang positif. Asal tidak bimbang mengenai keberadaan Allah. Asal tidak ragu mengenai keberadaan Allah yang Maha Kuasa itu. Dia sanggup menjawab doa-doaku sesuai dengan iman saudara. Tangkap dan yakini itu. Akan terbuka pintu-pintu rezeki. Akan terbuka
tingkat-tingkat langit tercurah dalam kehidupan kita. Asal jangan meragukan kemahakuasaan Allah. Keraguan, kebimbangan, kecemasan dibuang. Yakin Allah yang sanggup mengadakan, menolong. Yang namanya percaya itu percaya kepada yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus itu selalu ada jalan keluar. Amin. Berkatakan ayat kunci sekarang untuk supaya selalu ada jalan keluar. Ayat kuncinya Markus 11 ayat 25 dan 26. Kalau kamu mau berdoa, ingat hatimu dikecewakan sesama, ampuni. Diampuni sesamanya itu. Tapi kalau berkeras hati tidak akan mau mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Berarti ayo kita saling mengampuni. Saling mengampuni dan saling memberikan arti hidup ini. Ini ayat kuncinya di situ. Ayat kuncinya di situ, saling mengampuni dan sepakat dalam permohonan. Permohonannya itu akan dikabulkan oleh Bapakmu yang di surga. Permohonannya Yakub di sungai Yabok, di dekat sungai Yabok semalam suntuk sendirian dia. Jadi kalau saudara pas berdoa sendirian, jangan putus asa, jangan ragu, percaya Allahku yang kusembah, Dia yang akan menolong hidupku, Dia yang akan menolong keluargaku, anak-anakku, usahaku, Dia yang Maha menolong. Itu Yakub seperti itu. Ternyata anak cucunya Yakub selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Besar. Amin. Sehingga kita juga mendapatkan berkat dari anak turunnya Yakub. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan nyanyikan pujian yang lemah dikuatkan. Kalau saudara menghadapi situasi kondisi, kalau saudara lemah, Tuhan akan beri kekuatan. Kalau saudara menghadapi masalah hidup, ekonomi, Tuhan akan kirimkan berkat-berkat secara ekonomi, berkat-berkat rohani Tuhan akan kirimkan. Bagi Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Bapa atas kasih, rahmat dan anugerah. Solusi untuk menghadapi cobaan, datang kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan, membawa beban-beban hidup, membawa beban-beban permasalahan hidup ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kuasa untuk menolong kami, berkuasa untuk membukakan pintu jalan keluar, sehingga kami kuat untuk menghadapinya, sampai pertolongan Tuhan itu turun dari hidup kami. Dan kami sangat yakin Tuhan menolong kami, dan kami sangat yakin Tuhan berkuasa mewujudkan yang kami minta, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Sebab itu anugerahkan kami hati yang tenang, jiwa yang tenang, aman dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah mati untuk memikul dosa-dosa kami, menghapus dosa-dosa kami. Dan Engkau juga yang bangkit untuk menganugerahkan kemenangan bagi kami, keberhasilan, keberuntungan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan jalan keluar di setiap masalah hidup kami. Engkau memberikan jalan keluar untuk kami menghadapi permasalahan ekonomi dalam usaha kami yang menghambat, menghalang-halangi kemajuan perkembangan usaha kami. Tuhan singkirkan, Tuhan halukan. Tuhan memberikan jalan keluar untuk kami bisa mengalami pertumbuhan, perkembangan yang pesat, keberhasilan, keberuntungan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan turunkan, Tuhan datangkan keberhasilan yang dari Tuhan. Kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sanggup dan sangat sanggup mewujudkan yang kami minta. Tuhan yang sangat sanggup mendatangkan rezeki-rezeki, dan Tuhan yang sangat sanggup membuat segala yang kami usahakan berhasil dan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat kami sukses, Tuhan membuat kami sehat, Tuhan membuat kami tenang, tentram bersama Tuhan. Keluarga kami, putra putri kami, cucu cicit kami, semuanya diberkati Tuhan. Usaha kami diberkati Tuhan, anak-anak sekolah diberkati kesuksesan, yang mereka mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, berkati perjamuan suci yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Diberkati kuduskan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dan ayat-ayat dalam perjamuan suci Engkau berkati, berkati dengan roh menjadi berkat untuk kami semuanya. Imam yang mulai Engkau berkati dengan kuasa-Mu, berkat-berkat terbaik limpah dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Pengorbanan Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih, rahmat dan anugerah. Kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan menjamin hidup kami, masa depan kami, dan Kau sudah menyediakan tempat di surga bagi orang-orang yang telah Kau tebus, bagi orang-orang yang senantiasa memberikan jalan keluar setiap langkah hidupnya. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas kekuatan baru, berkat-berkat rohani maupun jasmani Kau limpahkan bagi kami. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekuatan, pembelaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu dengan kasih dan pertolongan-Mu. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan-persembahan kami, baik sepersepuluh milik Tuhan, 2 sulung, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, kami haturkan kepadamu. Seperti yang Kau janjikan, Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam perbendaharaan kami masing-masing. Dan segala usaha pekerjaan tangan-Mu dibuat berhasil. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon berkat-berkat ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.